Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Bagi fasal tara min futur summa til fasal qarratain yang qalib ilaika fasal qasi wa huwa hasib. Amma ba'd. Ayol hadirun usikum wa iyai nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bagaimana ceramah-ceramah, bagaimana wasiat dalam khutbah Rasulullah, maka kita senantiasa mewasiatkan kepada diri kita, kepada para diri, marilah kita senantiasa meningkatkan nikmat kita, senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin, kita bersyukur di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan kita mempunyai akal, dan akal itu dipakai untuk berpikir. Allah menciptakan kita punya badan. Badan kita ini berfungsi untuk bergerak, untuk beraktivitas. Allah menciptakan kita mempunyai hati. Hati itu senantiasa kita berkasih sayang, kita mencintai. Menu untuk badan kita adalah makan dan minum. Pikiran kita, akal kita butuh menu ilmu, sedangkan hati kita butuh menu kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, kita hidup punya hajat makan dan minum supaya bisa mempunyai kekuatan fisik. Kita hidup ini butuh hajat untuk berkeluarga agar bisa menyambungkan keturunan kita. Tapi kita hidup ini juga butuh pengakuan, butuh berbuat baik sebanyak-banyaknya, punya teman yang banyak, punya sahabat yang soleh yang banyak, yang mereka mencintai kita, kita mencintai mereka, mereka mendukung kita, mereka mengakui kita, dan mereka akan bersaksi atas kebaikan yang kita lakukan. Hadirin, peristiwa gerhana matahari ini bagian dari menu berpikir kita, menu akal kita. Karena peristiwa gerhana ini kaitannya dengan apalah tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Apalah ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Hadirin, Allah menciptakan alam semesta sebagai ayat-ayat kauniyah supaya kita berpikir, supaya kita berakal, menggunakan akal kita. Di dalam Al-Quran, di surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah yang telah menciptakan 7 langit, wa minal ardi mislahunna. Begitu pula Allah menciptakan bumi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahun lita'lamu
Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan 7 langit. Begitu pula bumi, Allah menciptakan 7 lapis. Dan segala perkara akan berlaku kepada Allah. Lita'lamu, Allah perintahkan supaya kita memikirkan, supaya kita mengetahui dengan alam semesta itu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita memahami Allah Maha Kuasa, kita memahami Allah Maha Indah, kita memahami Allah Maha Mendengar, kita memahami Allah Maha Melihat. Dari mana? Dari alam semesta, dari ayat-ayat kauniyah ini. Ayat-ayat kauniyah diciptakan oleh Allah supaya kita memahami nama-nama Allah, yang dengan itu kita pertama beriman kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Puncak dari kita, pengembaraan kita mencari ilmu, kita pasti memahami siapa Allah, memahami bahwa di balik semua penciptaan Allah ini ada sifat-sifat Allah. Itulah tauhid. Di surat 4 ayat 147 Allah berpesan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim." Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Alam semesta ini harus kita pahami, harus kita tafakuri, yang menjadikan kita tambah beriman, kita memahami sifat-sifat Allah. Dan alam semesta ini Allah jadikan sebagai bumi ini wasta'marakum biha. Allah perintahkan kita, Allah menjadikan kita sebagai pemakmurnya, disyukuri, dijaga, jangan membuat kerusakan di bumi, sehingga keseimbangan bumi akan senantiasa terjadi. Wa kana Allahu syakiran alim, dan adalah Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jika tugas kita bisa memakmurkan bumi dengan hukum sunnatullah, dan jika kita bisa memahami bahwa semua proses yang terjadi di alam ini bagian dari kebesaran Allah, maka Allah akan jauhkan kita dari azabnya. Hadirin, peristiwa gerhana ini dilatar belakangi meninggalnya wafatnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Ketika terjadi gerhana, orang terkusak-kusuk. Gerhana ini disebabkan oleh kematian Ibrahim. Berkembanglah tahayul khurafat yang mengkait-kaitkan bahwa kejadian gerhana ini terkait dengan kesialan seseorang, terkait dengan matahari dimakan sama raksasa dan sebagainya. Hadirin, peristiwa gerhana adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Maka Allah perintahkan kita untuk bertakbir, Allah perintahkan kita untuk banyak bersedekah, dan Allah perintahkan kita untuk menegakkan salat gerhana dalam rangka memahami bahwa semuanya adalah sunnatullah, ayat-ayat dari Allah. Maka peristiwa gerhana ini terus terjadi berkala. Sebelum terjadi gerhana, kita sudah tahu pada bulan sekian, tanggal sekian, pada jam sekian. Tidak harus melihat gerhana terlebih dahulu, karena pada masa lampau mungkin belum pengetahuan, belum sehebat sekarang ini. Tapi kita sekarang sudah punya ilmu tentang perhitungan alam ini, maka penetapan gerhana cukup dengan hisab. Karena semua ciptakan di alam ini ada manazil, kita dalam ada sini oleh hisab, supaya kamu mengetahui bilang tahun dan hisab. Yang kedua, ayat-ayat takwiniyah. Dihancurkannya kaum Samud, dihancurkannya kaum Lut, tidak lepas dari kehendak Allah, karena manusia yang banyak mendustakan Allah, banyak melakukan kemungkaran, banyak melakukan kemaksiatan, maka Allah hukum mereka. Allah ingatkan dengan peristiwa-peristiwa terjadi di alam ini. Terbelahnya bumi, pecahnya di langit, banyak bencana yang terjadi, semuanya merupakan bagian dari ayat-ayat takwiniyah, perbuatan Allah yang ada kaitannya dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Itulah kemudian terjadi hancurnya kaum Samud, hancurnya Fir'aun dengan bala tentaranya, kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya. Allah berpesan, "Qul siru fil ardi sumanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Katakanlah, jelajahi bumi ini, kemudian lihat bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Ayat yang ketiga adalah ayat Al-Quran yang telah menjelaskan semuanya yang datangnya dari Allah. Ayat-ayat yang kita baca. Hadirin jamaah sholat khusyuk yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan kita, keinginan kita bukan ditentukan oleh peristiwa alam, yang itu bagian dari ayat-ayat Allah. Tapi Allah menyatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Allah meninggikan, memuliakan kepada siapa yang dikehendaki. Bagaimana kita mulia? Di surat 35 ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Barang siapa menghendaki izzah mulia, maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Lihat Bilal, seorang yang budak, kulitnya hitam, dihinakan oleh bapak-bapak kafir, dilepas bajunya, digiring ke padang pasir, lalu ditindih dengan batu yang sangat besar, disuruh keluar dari Islam. Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Dalam perjalanannya Bilal mempertahankan keimanannya. Ketika umat Islam masuk kota Mekah, Fathu Mekah, seluruh dalam dihancurkan. Siapa yang tampil memandangkan adzan? Bilal. Allah meninggikan Bilal karena imannya. Bagaimana di saat-saat akhir hidupnya Bilal? Para sahabat membujuk Bilal supaya sudi Bilal memandangkan adzan yang terakhirnya, karena ada kerinduan-kerinduan mengenang bagaimana itu bersama Rasulullah dan bagaimana Bilal memandangkan adzan. Maka tampillah adzan dengan Bilal dan adzannya, semuanya terhenyak mengingat kembali masa-masa itu bersama Rasulullah, di mana Bilal sebagai adzannya dan mereka menunjukkan air mata. Itulah iman, itulah kemuliaan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kalau kita dimuliakan oleh Allah, maka nama kita pasti akan ditinggikan oleh Allah, disebut oleh banyak orang. Ketika kita mati, banyak orang melewati kita. Ketika kita mati, banyak orang doakan kita. Di surat 10 ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tempatkan kebaikan sebanyak-banyaknya, maka Allah akan berikan al-husna, pahala yang terbaik di surga, wa ziyadah, dan Allah bagi tambahan wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbihha nadhirah. Nanti di surga kita bisa melihat baca Allah dan baca kita berseri-seri. Mudah-mudahan peristiwa alam semesta ini menjadikan kita bertambah beriman, bertambah taat kepada Allah. Hadirin, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur auladina wa umur jami'il muslimin wal muslimat ma damat as-samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.